Perkenalkanlah, nama saya Faisal Kazim Muyasar, santriwan kelas 4 TMI Nurul Ilmi Darunaja 14. Saya di sini akan memperkenalkan alat-alat marawis dan bagaimana cara memukul marawis dengan baik dan benar. Ini adalah alat-alat marawis. Yang pertama ini adalah namanya hajir. Yang kedua di sini ada marawis. Yang ketiga ada tumbuk. Di sini ada tumbuk batu dan terakhir ada markis. Yang pertama ini adalah hajir. Alat ini terbuat dari gabungan antara kayu, kulit sapi, dan tali. Ini sama seperti bass dalam band. Cara memukul adalah seperti ini. Kalau dung sininya dibuka dan kalau pak sini ditutup. Kedua ini adalah marawis. Marawis ini ada dua pukulan, yaitu tanya dan jawab. Marawis sama seperti hajir, terbuat dari kayu, kulit dan tali. Cara memukulnya juga sama seperti hajir, tapi ini pertama harus digini. Masukkan, putar, dan gini. Dan kalau dung itu pukulannya dibuka bawahnya. Jadi suaranya dung gitu. Kalau pak ditutup gitu. Jadi suaranya kedengaran pak gitu. Ya mungkin. Ya. Yang ketiga ini adalah tumbuk. Tumbuk terbagi menjadi dua. Ini adalah tumbuk pinggang dan ini adalah tumbuk batu. Tumbuk ini terbuat dari kayu, besi. Di sini ada plastik, mika, dan di sini ada tali untuk pengikat di perut kita agar tidak kemana-mana. Cara memukulnya adalah seperti ini. Ini dung, pak. Bisa dicontohkan seperti ini. Kalau ini untuk mengkocoknya, jadi suaranya seperti ini. Perbedaan antara ini dan ini, kalau ini sininya polos, kalau yang ini sininya ada pembentukan lagi untuk memperkencang suaranya. Jadi suaranya tuh seperti ini, tidak seperti ini. Beda kan? Kita bisa bedakan sendiri. Kalau ini pukulan terbagi menjadi tiga, yaitu sarah, JV dan japin. Kalau sarah pukulannya seperti ini. Bisa Anda dengarkan sendiri. Itu sarah. Kalau yang JV seperti ini. Ini JV. Kalau yang japin, Anda bisa mendengarkan seperti ini. Kalau ini hanya untuk mencocokkan dengan ini agar suaranya tidak ini saja. Anda bisa memukulnya dengan ini. Contohnya kalau sarah seperti ini. Itu sarah. Kalau JV Anda bisa memukul seperti ini. Ya, ini cara pemakaian tumbuk. Pertama ini dibuka saja agar bisa kencang. Pasangkan di perut. Bagian perutnya gendut membuat. Kita ikatkan. Nah seperti itu. Cara pemukulan ada tiga. Sarah, JV dan japin. Kalau sarah, cara pukul lambatnya seperti ini. Pemukulan sarah secara lambatnya. Kalau Anda sudah terbiasa dan sudah lancar, maka pukulan Anda akan seperti ini. Itu sarah. Kalau JV, pukulannya itu seperti ini dengan pukulan cara lambatnya seperti ini. Cara lambatnya. Apabila Anda sudah terbiasa dan sudah lancar memukulnya, maka pukulan Anda akan seperti ini. Pukulan dari JV. Kalau dari japin, apabila pukulan lambatnya adalah seperti ini. Ini musik yang sangat slow. Kalau Anda sudah terbiasa, maka pukulan akan seperti ini.
macam dari pukulan ini. Dan ini yang kedua adalah tumbuk batunya. Ini ada hanya untuk variasi agar Anda tidak bete dan boring. Ini adalah untuk memvariasikan saja. Contohnya seperti ini. Dalam pukulan sarah, pukulannya seperti ini. Dari pukulan sarah. Kalau dari pukulan dari JB, pukulannya seperti ini. Dari pukulan JP, kalau pukulan dari Japin itu hanya seperti ini. Pukulan ini, kalau pemukulan ini Anda bisa memvariasikan dengan pukulan Anda sendiri, asalkan pukulan itu masuk dengan pukulan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kembali, ini adalah marawis. Marawis ini apabila kita beli satu set, marawis itu jumlahnya ada 8, yaitu terbagi menjadi 2 tas. Yang tas pertama ada 4 marawis, yang tas kedua ada 4 buah marawis juga. Baiklah, cara pemain marawis yang benar adalah yang pertama, masukkan jari jempol Anda ke sini, ke tali ini, dan putarkan hingga kencang agar tidak jatuh, dan taruh seperti ini. Cara pemukulan marawis juga sama seperti tumbuk, terbagi menjadi 3, yaitu JP, sarah, dan Japin. Nah, tapi marawis terbagi lagi menjadi 4 pukulan, yaitu tanya, jawab, rempel tanya, dan rempel jawab. Baiklah, yang pertama marilah kita simak pemukulan sarah dengan nada tanya. Yang pertama adalah seperti ini. Itu adalah rempel sarah, itu sarah tanya. Kalau sarah yang jawab seperti ini. Perbedaan dari sarah tanya dan jawab, kalau sarah yang tanya habis memakai hidung, dan kalau sarah jawab tidak memakai hidung. Yang kedua adalah pemukulan JP. JP1, JP2, dan JP3. Kalau JP1 pukulannya seperti ini. Itu JP1 untuk tanya, dan JP1 untuk jawab seperti ini. Perbedaannya sama seperti sarah, dia hanya tidak memakai hidung. Kalau JP2 seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pukulan Japin dengan pukulan rempel, yaitu pukulannya seperti ini. Itu pukulan Japin dengan nada rempel. Yang selanjutnya adalah hajir. Hajir yang seperti saya katakan tadi ini terbuat dari kulit sapi dan kayu, olahan kayu yang sudah dibuat menjadi bentuk. Dan yang terakhir adalah talinya. Ini talinya. Ini bisa dilihat bentuknya seperti ini, bulat. Nah, ini hanya terbentuk kayu ini untuk mengencangkannya, dan tali ini bisa dipakai untuk mengencangkan dan bisa dipakai untuk menyimpan apabila biar tidak pergi-pergian, ditaruh sini. Cara memukul hajir seperti ini. Kalau dung ini dibuka, dan kalau bak ini ditutup.